Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Anissa Anggreni dari kelas B9 Prodi PGSD semester 5 akan membuat video pembelajaran tema 6. Pembelajaran pertama mengenai rumahku bersih dan sehat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu ingin kita memulai dengan bacaan doa. Nah, pada anak-anak semuanya, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai rumahku bersih dan rapi. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin menyapa anak-anak semuanya. Nah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, pasti semuanya baik kan? Nah, pada hari ini sebelum kita memasuki pembelajaran, anak-anak apakah sudah siap semua sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini? Ya, bagus, semangatnya luar biasa. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai rumahku bersih dan rapi. Nah, sebelum itu kita harus mengamati dulu nih, yang mana keadaan rumahnya itu, mana rumah yang rapi dan mana rumah yang kotor. Nah, rumah yang tampak lebih sehat dan nyaman berilah tanda centang. Nah, dimanakah rumah yang bersih dan rumah yang sehat atau rumah yang kotor? Ayo pilih yang mana. Ya, benar. Rumah yang terletak di bagian atas ini merupakan rumah yang bersih dan sehat. Ada yang bisa memberi penjelasan? Oke, bagus sekali penjelasannya. Nah, pada gambar pertama ini sudah pasti sangat terlihat bersih tanpa adanya sampah seperti pada gambar yang bawah. Ini gambar pertama dan ini gambar yang kedua. Kalau gambar pertama ini tampak bersih, kalau gambar kedua ini tampak kotor. Oke, bagus buat kita semua. Saatnya kita akan lanjut. Nah, pada pembelajaran ini kita akan menceritakan bagaimana kondisi rumah kita masing-masing. Nah, di sini sudah ada Edo dan Ladi yang sedang bercerita mengenai rumahnya masing-masing nih. Nah, kawan-kawan semuanya, di sini kita akan menceritakan nih bagaimana keadaan kita di rumah masing-masing. Nah, kalau di rumah ibu ya, di rumah ibu itu karena letaknya berdekatan dengan hutan, jadi rumah ibu lumayan asri. Terus rumah ibu lingkungannya itu bersih dan banyak hewan. Jadi di rumah ibu itu banyak sekali yang memelihara hewan ternak seperti ayam, itik, bebek. Jadi sekeliling ibu itu penuh dengan hewan dan tumbuhan. Jadi saat pagi hari itu tampak udaranya sangat segar sekali jika dibandingkan dengan kehidupan di tengah perkotaan. Kalau kehidupan di tengah perkotaan itu pasti udaranya agak panas, tidak rindang. Nah, jadi itu perbedaannya. Jadi di rumah ibu ini sangat rindang. Oke. Nah, untuk teman-teman, nanti kita diskusikan dengan teman sebangku ya, bagaimana keadaan rumahnya. Nah, setelah itu kita sudah mengetahui nih kondisi keadaan rumah kita nih. Kita sudah mengetahui bagaimana keadaan rumah kita. Nah, apakah itu keadaannya dekat dengan sampah atau rindang? Nah, itu bisa kita lihat di kondisi rumah kita masing-masing ya.
Terus kita akan praktek langsung bagaimana caranya kita itu merapikan rumah. Nah, di sini ada percakapan antara ayah dan ibu. Nah, di sini kita bisa bacakan ya. Ibu akan bacakan percakapannya ya. Yang pertama yaitu, ayah, hari ini kita akan membersihkan rumah. Ibu. Kata ibu, baik ayah, apa saja yang akan kita bersihkan? Ayah menjawab, ayah akan menggunting rumput. Ibu, kalau begitu ibu akan menyapu dan mengepel lantai. Terus ada Siti, kalau saya mengerjakan apa bu? Kata ibu, Siti bantu menyapu halaman rumahnya. Siti, baik bu. Ayah, ayo kita bekerja dengan semangat. Nah, apa yang bisa kita petik dari percakapan antara ibu, ayah, dan Siti ini? Ada yang bisa menjawab? Oke, baik, bagus sekali. Nah, jadi yang dapat kita petik dari kisah keluarga bahagia ini adalah mereka semangatnya itu semangat gotong royong untuk membersihkan rumah. Mereka juga senang sekali dengan namanya kebersihan. Jadi jika ayah dan ibu itu membersihkan rumah, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menolong keduanya. Oke, pintar sekali jawaban anak-anakku. Nah, sekarang kita akan belajar membersihkan rumah. Nah, di sini ada sebuah kata membersihkan halaman rumah. Nah, ada cerita di sini. Edo ini sedang membersihkan pekarangan rumah yang kotor terkena angin pada saat malam hari. Nah, jadi saat Edo ini keluar rumah, dia itu melihat sampah daun itu berserakan di mana-mana. Jadi Edo ini berinisiatif untuk membersihkan pekarangan rumahnya. Nah, oke. Buat anak-anak, nanti ibu minta tugasnya itu kalian mengarang bebas mengenai kegiatan kalian di rumah. Oke? Baiklah, nanti kalau ada yang bingung bisa dipertanyakan di saat nanti pembelajaran ya. Selanjutnya kita akan mengamati lingkungan di sekitar kita. Nah, sekarang anak-anak, ibu minta kalian itu mengamati gambar di depan ini. Nah, ibu mau bertanya kepada salah satu siswa, siapa yang bisa menjelaskan gambar di depan ini? Mereka ini sedang apa? Ayo, tolong jelaskan. Ya, bagus sekali. Nah, jadi kegiatan di depan ini mereka sedang mengamati daun-daun yang berguguran. Kemudian mereka mengumpulkannya. Nah, misalnya nih, contohnya nih, ibu mengamati daun-daun yang kotor, daun-daun yang jatuh di halaman rumah. Nah, ternyata jumlahnya itu ada 41 daun. Nah, terus bagaimana nih Bu cara menulisnya? Nah, cara menulisnya itu dalam bentuk bilangan ya. Kita sekarang bermain dalam bilangan ya. Nah, cara kita menyusun itu dalam bentuk bilangan itu misalnya nih, Edo mengumpulkan 41 daun. Nah, bagaimana cara menulis 41 daunnya dalam bentuk huruf? Nah, kita jabarkan nih. Nah, ini 41 sama dengan tulisannya. Bagaimana cara penyebutannya? Cara penyebutannya adalah 41. Pintar. Yang nomor 2, ada yang bisa menuliskannya? Ya,
bagaimana 51 tulisannya? 51. Wah, Masya Allah, pintar banget. Jadi dari dua contoh di depan ini, apakah semuanya sudah paham cara menulis bilangannya? Masya Allah, pintar sekali. Nah, jadi seperti itu ya cara menulis bilangan. Misalnya kalau tulisannya 52, berarti cara menyebutkannya adalah 52, bukan 52 ya. 10-nya jangan dihilangkan. Jadi kita tetap memakai 52 seperti itu. Sekarang Ibu akan meminta kawan-kawan semuanya ini berlatih untuk menghitung menulis bilangan. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi seperti ini, kalian sudah memahami bagaimana cara menulis bilangan, menyebutkan bilangan tersebut. Nah, kita akan berlatih nih, karena Ibu sudah menjelaskan, ini kita melatih kemampuan kita dalam menghitung. Oke. Ibu ada 10 soal. Kita akan berlatih. Ini mudah sekali ya. Mudah ya. Nanti kita akan belajar pelan-pelan agar anak-anak paham. Oke, kita langsung aja review. Nah, baik, di sini sudah ada contohnya. Ini ada contohnya ya. Nah, contoh ini nomor 1 seperti ini. Sama. B itu sama seperti ini. Ibu minta salah satu anak memberikan contohnya. Ya, bagus sekali. Nomor 1, jawabannya adalah benar, 43. Bisanya bagaimana? 43. Bagus sekali. Baiklah, kita lanjut ya tugasnya hari ini. Nah, ada 9 lagi yang harus kita isi kolom yang kosong ini. Nah, untuk kolom yang kosong ini nanti anak-anak silahkan dipelajari di rumah. Kita diskusikan di pelajaran selanjutnya. Nah, pelajaran selanjutnya itu anak-anak sudah harus selesai ya. Nah, untuk pelajaran hari ini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau yang belum jelas pada pembelajaran kita hari ini mengenai rumahku bersih dan sehat dan menghitung bilangan ini, ada yang masih belum paham? Baiklah, terima kasih Putri. Kalau untuk tugas minggu depan itu akan kita bahas dan kita ulangi pelajaran pada hari ini. Jadi makanya itu anak-anak jangan lupa belajar di rumah. Jangan lupa kalau misalnya diskusi sama orang tua itu jauh lebih baik lagi. Nah, untuk pada pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Silahkan untuk memberes-bereskan perlengkapannya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Semoga ilmu yang kita hari ini dapatkan menjadi ilmu yang berkah. Alhamdulillah. Oke, pada hari ini rasa salah pelajaran kita. Semoga anak-anak semuanya bisa belajar lebih rajin lagi, lebih giat lagi, dan jangan lupa untuk terus semangat, karena masa depan itu adalah milik kita. Kita yang berusaha, maka kita yang akan mendapatkan hasilnya. Pintar sekali. Nah, semoga teman-teman anak-anakku yang Ibu sayangi jangan pernah menjadi anak yang malas, karena tidak ada anak yang sukses dari kemalasan. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.